Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan memiliki derajat yang sangat agung dalam agama Islam. Dari keagungan tersebut, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatannya sebagai muslimah salihah. Bahkan ketika seorang perempuan sudah menjadi istri dan mama, keberadaannya harus sangat dihormati karena surga berada di telapak kaki ibu. Banyak hadis yang menjelaskan keistimewaan perempuan, salah satunya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr yang menyebutkan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan perempuan beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Bahkan keindahan yang dimiliki perempuan juga berasal dari hati dan pikirannya. Oleh karena itu, layaknya perhiasan, maka perempuan wajib dijaga dan dirawat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 juga disebutkan bahwa istri yang salehah adalah yang taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan diri ini menjadi sosok istri yang salehah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut cara menjadi istri salehah berdasarkan syariat agama Islam. 1. Beribadah bersama suami. Cara pertama dan utama yang bisa dilakukan istri untuk menjadi sosok yang salihah ialah dengan beribadah bersama suami. Hal ini selain menjadi sebuah kewajiban, tentunya hati akan terasa tenang dan iman pun tetap terjaga. Tak hanya beribadah saja, sebagai pasangan suami istri, belajar bersama-sama tentang agama juga sangat dianjurkan. Selain bisa mendatangkan ketenangan, beribadah bersama bisa menjauhkan hubungan rumah tangga dari hal buruk yang tak diinginkan terjadi. 2. Bersyukur dengan segala apa yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa bersyukur adalah kunci dari keberhasilan. Maka dari itu, apabila mama ingin berhasil menjadi istri yang salehah untuk suami dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu bersyukur atas apa yang telah kamu miliki. Jika ada kekurangan yang dimiliki suami dalam keluarga, jangan pernah dijadikan masalah. Pahamilah bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini diterangkan dalam hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 907 bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur." Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah yang kufur kepada Allah?" Beliau pun menjawab,
Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri, tidak mensyukuri kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka, istri, setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan baginya, niscaya dia berkata, "Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 907. 3. Menjaga rahasia suami. Istri adalah tempat rahasia suami karena dirinya menjadi orang yang terdekat dan paling tahu seluruh hal pribadi dari pasangan hidupnya. Oleh karena itu, seorang istri dilarang untuk menyebarkan rahasia suami. Dalam hubungan rumah tangga pasti akan terjadi konflik. Itu wajar terjadi karena sebuah hubungan tidak akan selamanya berjalan mulus. Namun, sebaiknya urusan tersebut cukup menjadi rahasia suami dan istri saja. Orang lain tak perlu mengetahuinya. Istri yang baik itu bisa menjaga rahasia suami dan rumah tangganya sepintar mungkin. Apabila istri berani membeberkan rahasia suami, apalagi dalam urusan ranjang, maka ia termasuk dalam istri yang durhaka. Hal ini terdapat dalam hadis yang dituturkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah suami atau istri yang bersetubuh kemudian mereka menyebarluaskan rahasianya itu." Hadis riwayat Muslim. 4. Bertutur kata lemah dan lembut. Bertutur kata yang lemah dan lembut memang menjadi tantangan tersendiri untuk seorang istri, terlebih pada saat ia dan suaminya sedang berdebat. Namun, dalam segala kondisi dan permasalahannya, istri harus tetap berbicara dengan tutur yang baik kepada suami. Nabi SAW pernah berkata kepada istrinya Aisyah bahwa perlihatkan kelemah lembutan, karena jika kelemah lembutan ditemukan dalam sesuatu itu mempercantik, dan ketika dikeluarkan dari apapun itu merusaknya. Sebagai istri, Anda harus bisa pintar memilih kata dan menjaga emosi ketika sedang berdebat dengan suami. Hal ini untuk menghindari rasa sakit hati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.